Bagaimana cara bertanya pada diri sendiri? Ketiganya tercengang. Kepala mereka seperti berantakan. Berantakan apa artinya ini? Mungkin kayak itu. Pria gemuk itu Linpu tertegun. Pria gemuk itu Linpu tertegun sejenak dan kemudian dia meraung. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin Tuan Muda Damar berhenti berbohong padaku hal semacam ini. Benar-benar tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Perusahaan Yang Hua selalu didirikan oleh Tuan Damar. Selain itu, akademi pengobatan misterius dan resep luar biasa itu semuanya dari Tuan Damar. Tuan Damar ini direktur Damar, dan direktur Damar ini Tuan Damar. Suara serius datang dari luar pintu. Ketiga pria gemuk itu buru-buru mengangkat mata mereka. Baru saat itulah aku menyadari bahwa orang yang masuk adalah Mahai. Pak Ma, ketiganya terdiam. Tapi Mahai mengabaikan ketiganya, tetapi berjalan ke Damar dan membungkuk hormat kepada Damar. Direktur Damar, apakah kakimu lebih baik? Damar bertanya dengan suara serak. Tolindong, Hongfu, meskipun tidak rapi, tapi dia bisa berjalan. Tidak apa-apa. Direktur Damar, bagaimana ketiganya harus ditangani? Mahai bertanya dengan hormat. Tidak sedang terburu-buru, Damar berkata dengan tenang. Saya dijebak oleh keluarga Lin, tetapi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya harus membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ya, Mahai menundukkan kepalanya sedikit. Damar berjalan mendekat. Tuan Muda Damar, apakah Anda benar-benar direktur Damar? Patty bertanya dengan gemetar dengan mulut terbuka. Ya, jadi apa? Damar berkata dengan tenang. Tuhanku, pria gemuk itu hampir berteriak dan kemudian berkata dengan ekspresi gembira. Tuan Damar, saya tidak berharap Anda menjadi Damar yang terkenal hebat-hebat, Tuan Muda. Saya akan menyampaikan pesan kepada tuannya dengan sang patriark. Mereka akan sangat senang dan tuannya akan bangga padamu. Oh, kenapa kamu bangga padaku? Aku bukan keluarga Lin, kata Damar kosong. Senyum pria gemuk itu membeku. Keduanya ditangani. Damar melirik dua pengawal di sebelah Patty dan berkata dengan suara serak. Ya. Di sebelahnya, Sutian melangkah maju mengeluarkan pistol dan menunjuk keduanya masing-masing dengan peluru ledakan. Keduanya nyaris tidak punya waktu untuk bersenandung dan jatuh ke tanah sampai mati. Apa? Pria gemuk itu sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Wajahnya langsung pucat dan hidung serta air matanya tidak bisa berhenti mengalir keluar. Semua orang buang air kecil. Damar berjalan mendekat mengambil pistol Sutian, mengeluarkan pistol lain, menyerahkannya kepada Patty dan mengarahkan pistol ke dahi Patty. Tekan nomor ini dan beritahu orang-orang di sana yang sebenarnya. Damar berkata dengan suara serak. Tuan, itu bukan urusan saya. Benar-benar urusan saya. Itu ide mereka, bukan saya. Pria gemuk sangat ketakutan sehingga dia menangis gemetar ketika berbicara. Melihat Damar semakin dekat, dia berbisik. Aku tahu kamu tidak bersalah, tapi apakah dunia ini adalah dunia yang mabuk akal? Jika aku bukan direktur Damar, kepalaku akan berada di Sangwan. Apakah di kota Singmaku? Pria gemuk menggigil, matanya melebar dan keringat di wajahnya jatuh seperti tetesan air hujan. Dia tidak koheren. Pada akhirnya Patty masih mengambil telepon dengan gemetar dan menekan tombol untuk membangun dadu. Siapa? Ada suara yang agak tebal di telepon. Kamu? Halo, saya dari keluarga Lin. Nama saya Linpu, kata Patty dengan gemetar. Orang-orang dari keluarga Lin. Orang di seberang telepon cukup terkejut. Untuk apa kamu menelpon ke sini? Aku datang untuk memberitahu yang sebenarnya. Sebenarnya peti mati bayi suci di keluargamu tidak dicuri oleh Damar, tetapi oleh Lin Raunan, putri Lin Aun dari keluarga Lin kita. Lin Raunan. Ya, dia mendengar bahwa keluarga Haimu memiliki harta, jadi dia menyelinap masuk untuk mencuri barang-barang. Setelah insiden Dongxiong, keluarga Lin saya tidak ingin menyinggung keluarga He. Jadi saya menanam masalah ini pada Damar. Lagi pula Damar adalah putra terlantar dari keluarga Lin saya. Bisnisnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin saya.
Semua ini dijebak, kitalah yang menjebak Damar, kata-kata Patty Linpu sambil menangis. Orang di telepon itu diam. Setelah beberapa saat ada juga tawa lucu. Linpu, ini sangat bagus. Mengapa kamu memberitahuku ini? Linpu tidak tahu bagaimana menjawab. Kamu pasti dipaksa oleh Damar, kan? Pria itu terus tertawa. Jika tebakanku benar, Damar seharusnya ada di sisi kamu, kan? Napas Linpu bergetar. Hehe, beritahu Damar bahwa metode ini tidak berguna. Di pagi hari lusa, jika dia tidak datang ke keluarga saya untuk meminta maaf, maka semua orang di sekitarnya harus kukuburkan bersamanya. Oh ya, ada satu hal yang juga kamu katakan padanya secara kebetulan. Karena kami khawatir dia tidak akan datang, keluarga Hei kami telah memberikan peringatan. Begitu kata-kata ini keluar, sambil tersenyum ini selesai, panggilan langsung diakhiri. Dan yang satu ini diam memperingatkan. Pupil mata Sutian dan Mahai melebar dan menatap Damar dengan hati-hati. Benar saja, mata Damar menjadi sangat dingin. Tuan Damar, Linpu menangis. Damar menerima panggilan itu, melirik nomor itu dan berkata ke samping, pergi segera periksa. Ya, Sutian buru-buru berbalik dan berlari. Linpu melirik Sutian yang bergegas keluar dari pintu dan buru-buru berteriak pada Damar. Tuan, lalu aku, ledakan, sebuah tembakan terdengar. Linpu melebarkan matanya dan jatuh ke tanah. Darah mengalir deras. Panggil seseorang untuk bersiap dan segera pergi keesokan paginya untuk pergi ke kota Sangwan. Masalah ini harus diselesaikan, kata Damar tanpa ekspresi. Mahai mengangguk, tetapi pada saat ini sebuah panggilan telepon datang. Damar mengeluarkan teleponnya dan melihat terengah-engah. Itu adalah telepon dari Gong Xiun. Damar tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera terhubung. Apa yang terjadi? Damar Lin bertanya. Apakah ada yang salah dengan Suyan? Don Lin, jangan khawatir. Nona Suyan baik-baik saja di sini. Bagaimana dengan Xiaoyu? Nona Xiaoyu juga baik-baik saja. Memang ada beberapa orang yang ingin menyerang Nona Suyu, tapi kami memblokir mereka. Orang-orang kami berusaha yang terbaik untuk memburu mereka. Benarkah? Itu bagus. Pastikan untuk menangkap orang-orang itu. Damar menghela napas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat ini Gong Xiun berbicara lagi. Syaraf yang baru saja diturunkan, Damar segera menegang lagi. Tapi apa? Tapi Nona Suyu, Xiao King, dia, Gong Xiun ragu-ragu. King kecil. Mata Damar hampir terbelah. Apa yang terjadi padanya? Gendang telinga Gong Xiun hampir meledak karena suara yang hampir menderu itu. Direktur Damar, Nona Xiao King baik-baik saja, tapi dia, ketakutan Anda sebaiknya datang dan melihatnya sendiri. Tunggu aku. Damar segera bergegas keluar pintu. Damar tiba-tiba merasa bahwa dia sangat tidak kompeten. Orang-orang di sekitar saya terluka satu persatu. Pertama Suyan, lalu Suyu, sekarang bahkan Xiao King mengalami kecelakaan. Kamu hanya sampah, kebencian. Damar yang marah membanting tinjunya ke roda kemudi. Ledakan, di mana ada noda kemudi menahan kekuatannya, itu langsung hancur berkeping-keping. Bagaimana mobil bisa dikendalikan tanpa setir? Damar berhenti di jalan dengan satu rem. Turun dari mobil, naik taksi dan bergegas menuju tujuannya. Bagus, ini pertama kalinya aku melihat seseorang meledakkan kemudi. Orang-orang yang lewat mendecakkan lidah mereka. Xiao Qiang saat ini menerima transkrip di biro. Wajah kecilnya sangat pucat, menggigil dan kewarasannya sedikit terguncang. Patroli wanita berseragam terus-menerus menghiburnya, tapi dia masih belum pulih. King kecil. Damar bergegas ke biro dan berteriak keras, kakak ipar, kakak ipar. Shuqian King bergidik dan bunga Fir mengalir ke pelukan Damar dengan hujan. Xiao King, aku sangat takut. Kamu akhirnya di sini, saudara ipar. Xiao King menangis. Xiao King, jangan takut. Saudara ipar ada di sini. Saudara ipar ada di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Damar menghibur. Untuk beberapa saat Xiao King tertidur di pelukan Damar. Baru saat itulah Damar mendongak dan melihat petugas patroli wanita. Halo kawan, saya ipar Xiao King. Bisakah saya melihat tersangka? Ini kamu bisa. Petugas patroli wanita ragu-ragu sejenak lalu mengangguk tetapi menatap Damar dengan bingung. Petugas patroli wanita secara alami mengenal Gong Xiun. Ini adalah
adanya panggilan untuk angin dan hujan. Orang ini ditangkap oleh bawahan Gong Xiun. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat membawa orang-orang ini kembali. Hanya saja semua orang di Jiangsen tahu bahwa Gong Xiun adalah bawahan Damar. Orang ini sepertinya bukan Damar, kan? Mengapa Gong Xiun mengikutinya? Setelah meninggalkan Su Xiaoqing ke perawatan Gong Xiun, Damar ditangkap oleh patroli wanita dan dibawa ke sebuah ruangan kecil. Ada seorang pria yang duduk di rumah saat ini. Pria itu kurus dengan tulang pipi menonjol dan mata cekung, sepertinya pecandu narkoba. Dia mengenakan rantai di kedua tangannya dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Seolah-olah dia tidak khawatir dengan situasinya saat ini sama sekali. Ketika dia melihat Damar masuk, pria itu memarahi dan tersenyum. "Yo, bukankah ini tuan muda kita Damar? Kamu kenal saya?" Damar duduk di seberang pria itu dan bertanya dengan tenang. "Tentu saja aku tahu, tetapi saya mendapatkan fotonya dan saya memiliki peta hubungan Anda di tangan saya. Meskipun Anda menikah dengan keluarga Su, kita semua tahu kerabat keluarga Su ini." Pria itu tersenyum. "Sepertinya keluarga Hemu percaya bahwa akulah yang mencuri peti mati bayi suci dan telah memutuskan untuk membalas dendam padaku." Damar mengangguk lagi dan lagi. "Oke, jika itu masalahnya, maka aku tidak memiliki keraguan." Awal, pria itu sedikit bingung dan tidak begitu mengerti kata-kata Damar. "Aku mendengar Gong Xiun mengatakan bahwa kamu membawa 2 kepala dengan sengaja untuk menakuti adikku Xiong Qiong, kan?" Damar berkata dengan kosong. "Hal di atas menjelaskan bahwa saya ingin memberi Anda peringatan. Jadi, saya berencana untuk memulai dengan 2 adik perempuan Anda. Jika Anda membunuh mereka secara langsung, itu akan terlalu membosankan. Bukankah lebih menyenangkan untuk menakuti adik perempuan Anda sampai mati? Kerusakan mental, tapi selalu lebih besar dari tubuh. Hehe, bagaimana ekspresi adikmu? Pasti sangat indah sekarang." Pria itu penuh dengan lelucon, menikmati semua yang dia lakukan. Damar menghela napas dan terdiam lama sebelum dia berkata dengan suara serak, "Dengan cara ini kamu bisa kembali ke rumah Hai bersamaku. Sepertinya kamu berencana untuk pergi ke rumah hitamku untuk meminta maaf. Lumayan, orang yang tahu urusan saat ini adalah pria yang tampan." "Sangat bagus." Pria itu mengangguk. "Pada saat ini patroli datang, Tuan Lin. Menurut penyelidikan kami, 2 kepala yang dibawanya adalah alat peraga. Jadi kami hanya dapat menuduhnya membuat pertengkaran dan membuat masalah dengan sengaja mengintimidasi orang lain, dan kami hanya dapat menahannya selama 7 hari dan mendendanya," kata patroli wanita. "Tidak, aku tidak akan menuntutnya. Aku pikir itu hanya lelucon antara dia dan saudara perempuanku. Itu tidak berbahaya." Damar bangkit dan berkata dengan tenang. Patroli wanita sangat terkejut. Pria itu juga tercengang. Pada akhirnya Kang Jiahao bergegas ke biro dan bernegosiasi dengan polisi, dan pria itu dibebaskan di tempat. Su Xiaoqing dibawa oleh Gong Xiun untuk menemui psikoter. Dia adalah gadis lugu yang bahkan tidak berani menonton film horor. Bagaimana mungkin kedua kepalanya yang berdarah tidak menyebabkan bayangan psikologis? "Saya khawatir bahwa untuk beberapa waktu di masa depan kita harus dipersiapkan dengan baik." Setelah pria itu keluar dari biro, dia langsung diajak masuk ke mobil oleh Sutian yang sudah menunggu di luar. "Hei, kamu lagi ngapain?" Pria itu bermaksud untuk melawan, tetapi orang-orang Sutian bukanlah sesuatu yang bisa ditangani, dan dia segera ditundukkan dan dipenjarakan secara paksa. Pagi selanjutnya, Damar duduk di mobil dengan wajah damar, dan mobil melaju langsung menuju kota Sangwan. "Anda, Dr. Lin." Pria itu juga ada di dalam mobil, menatap Damar tidak percaya. Damar terdiam. Pria itu panik dan berkata dengan cemas, "Dr. Shen Lin, mengapa Anda ada di sini? Kemana kita akan pergi? Kemana Anda akan membawa saya?" "Bukankah aku mengatakannya sebelumnya? Ayo pergi ke rumah Hei," kata Damar dengan tenang. "Keluarga Yanjing, Lin." Pria paruh baya itu yang duduk di aula depan minum teh tiba-tiba berdiri dan menatap lelaki tua yang baru saja masuk. "Putua, kamu tidak berbohong padaku, kan? Bagaimana ini mungkin?" "Bagaimana tidak mungkin? Informasi yang baru saja saya dapatkan, Lin Pu telah kehilangan kotak dengan beberapa orang, dan pada dasarnya
dapat disimpulkan bahwa mereka sudah mati. Lin Pu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata tanpa ekspresi, "Bagaimana? Pria parubaya itu kehilangan akal sehatnya." "Tuan Au, Dewan Angin, Anda segera memberikan jawaban tentang masalah ini. Bagaimana ini? Bagaimanapun juga kehidupan telah terjadi. Tidak mungkin menangani masalah ini dengan enteng. Putri Anda juga akan membuat keputusan baru dan mencabut hukuman. Saya di sini untuk memberitahu Anda." "Ya, bersiaplah." Setelah berbicara, Lin Pu berbalik untuk pergi. "Tunggu orang kaya tua!" Lin Au buru-buru berteriak. "Tuan Au, apakah Anda punya perintah lain?" Lin Pu bertanya dengan setelah beberapa saat. "Siapa yang membunuh Lin Pu dan yang lainnya?" Lin Au ragu-ragu dan bertanya dengan suara yang dalam. "Saya tidak tahu saat ini, tetapi penilaian awal adalah bahwa itu mungkin Direktur Damar. Tidak mungkin, masalah kita kali ini tidak ada hubungannya dengan Damar, apalagi Lin Pu dan yang lainnya tidak memprovokasi Damar." "Bagus sekali, kenapa Damar ingin membunuh mereka?" Lin Au berkata dengan keras. Lin Pu terdiam sejenak lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Mungkin ada hubungannya dengan Suyan. Bagaimanapun orang tua Suyan tidak terlibat dalam masalah ini. Jika Damar benar-benar menyukai Suyan, tidak mengherankan jika sangat marah. Kami telah mengirim seseorang untuk berbicara dengan Suyan. Keluarga Hei bernegosiasi. Masalah ini harus diselesaikan di pihak Damar, jangan memprovokasi." Setelah selesai berbicara, Lin Pu langsung pergi dan tidak memperhatikan Lin Au. Lin Au mengepalkan tangannya erat-erat dengan keengganan dan kebencian di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. "Putri, di mana kamu?" "Ayah, aku sedang mengemasi barang-barangku di kamar. Keluarga menetapkan bahwa aku harus menghadap tembok dan memikirkannya hari ini." "Putri, sesuatu telah terjadi. Lin Pu sudah mati dan keluarga akan menghakimi dan menghukummu lagi." "Apa? Dengarkan aku. Panggil tuanmu sekarang dan minta dia untuk mengambil tindakan. Jika keadaan menjadi terlalu besar, aku khawatir keluarga akan mendorongmu keluar untuk memendam kemarahan." "Ah, Lin." Raunan melalui telepon tercengang. Putri, Lin Au berseru cemas. Lin Raunan sadar kembali dan menangis. "Ayah, mengapa ini terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Lin Raunan tidak memiliki tuan. "Putri, jangan menangis. Cepat panggil tuanmu, cepat. Panggil guru. Ya, orang yang bisa menyelamatkan sekarang hanya tuanmu." Oke, aku akan menelpon sekarang." Lin Raunan mengakhiri panggilan dengan gemetar, menggali nomor unik dan memutarnya. Bik. Telepon berdering untuk waktu yang lama dan akhirnya berhasil. "Tuan, selamatkan aku." Lin Raunan berteriak kesakitan. Kegentingan. Mobil berhenti di depan sebuah koil. Pria di dalam mobil itu melebarkan mata menatap gerbang aula leluhur di luar jendela dengan tak percaya dan berkata, "Dong Lin, mengapa kita datang ke sini? Bukankah keluarga Heimu ingin aku datang ke sini untuk memenggal kepalaku untuk meminta maaf?" Damar berkata dengan wajah tanpa ekspresi. "Apa?" Pria itu tercengang. Tidak banyak orang di aula leluhur hari ini. Pria yang mengancam Damar di rumah Zhang Qingyu juga ada di sana. Mereka terutama menunggu Damar di sini. Jika Damar tidak datang tepat waktu, mereka hanya akan masuk ke mobil di pintu, membunuh Ben Jiangsen dan menemukan Damar untuk menyelesaikan akun. Ketika mereka melihat Damar membawa dua lelaki tua dan lelaki itu, anggota keluarga kulit hitam di aula leluhur, semuanya terkejut. "Ini Dr. Lin. Aku tidak salahkan. Ini dia, persis seperti yang ada di TV. Ada apa? Mengapa Dr. Damar datang?" "Cepat, pergi dan panggil yang lebih tua. Pergi dan panggil patriark." Kerumunan berteriak. Reputasi Dr. Damar tidak biasa. Keluarga He juga dianggap sebagai selebritas di dunia seni bela diri Tiongkok. Dan mereka telah mendengar beberapa hal di dunia ini bela diri. Sudah lama diketahui bahwa desa Yawang yang terkenal telah dihancurkan oleh Damar. Apa sekte tersembunyi yang legendaris desa Yawang, bahkan keberadaan seperti itu telah dihancurkan. Bagaimana klan kekuatan sekte biasa berani menentang Damar lagi? Adapun masalah sekte kuno dan sekte
Kekaisaran Timur itu belum menyebar. Bagaimanapun penjelasan Damar seharusnya tidak mencolok untuk saat ini. Jika tidak, maka akan dengan mudah menjadi sasaran kritik publik. Tapi tidak peduli apa, Dr. Damar Linda saat ini jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Namun melihat bahwa pria yang berada di rumah Zhang Qingyu sedang sibuk melangkah maju, tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saya tidak tahu bahwa Dr. Dewa Lin akan datang, dan saya akan melewatkan jalan yang jauh untuk mencapainya." Sambut dia, "Maafkan saya, Dewa Dr. Lin ada di sumber hitam. Saya tidak tahu Dewa Dr. Damar datang ke sini. Kenapa?" Damar meliriknya, tidak berbicara, hanya mengeluarkan catatan dari sakunya dan menyerahkannya. "Hei Tuan." Melihatnya dan wajahnya menjadi pucat. Ini. Kamu perlu pisau untuk meminta maaf karena memotong kepalamu. Kamu sepertinya tidak siap. Silahkan dan bawa pisau. Aku akan memotong kepalaku untukmu sekarang," kata Damar dengan tenang. Ketika Hai Yuan mendengar ini, kakinya melunak dan dia hampir jatuh berlutut ketakutan. Apakah kamu benar-benar Damar?" Hai Yuan telah menghitung segalanya dan dia tidak pernah menganggap bahwa Damar sebenarnya adalah Dr. Damar. Masalah besar kali ini, keranjang itu benar-benar menusuk Dr. Damar. Namun setelah mengetahui situasi di desa Yawang, manajemen senior keluarga He membuat pernyataan bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Dr. Damar. Namun masalah ini bersedia, Lindong masih di sini. Meskipun keluarga He kuat dibandingkan dengan Yang Hua yang mengalahkan desa Yawang, dia masih harus menimbang mereka. Dan ada desas-desus bahwa energi di balik Yang Hua sangat menakutkan. Dengan dukungan dari klan yang sangat kuat, dibandingkan dengan kekuatan semacam ini, keluarga He pasti tidak ingin menjadi musuh, bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk bertarung. Situasi menjadi tidak terkendali. He Yuan berdiri di sana gemetar, otaknya berantakan. Orang-orang di aula leluhur terdiam. Sekitar 3 menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan setelan berokat dan kacamata emas masuk dengan cepat. "Paman Lima ada di sini. Paman Lima ada di sini. Halo Paman Lima. Paman Lima." Anggota keluarga kulit hitam di aula leluhur berteriak satu demi satu, dan kepanikan di wajah semua orang berubah menjadi kegembiraan dan rasa hormat. Jelas pendatang adalah orang yang bisa menahan adegan itu. Direktur Damar. Pria paruh baya itu melihat wajah Damar dengan jelas. Dengan senyum di wajahnya, dia dengan cepat melangkah maju, sedikit membungkukkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya. "Lindong ada di sini. Itu benar-benar membuat menjadi keluarga kulit hitam. Jangan maafkan aku." "Kamu siapa?" Damar tidak berjabat tangan dengannya dan bertanya dengan ringan. "Saya Black Freddy, yang kelima di line up kami. Panggil saya Afef." Direktur Damar. "Saya sudah memberitahu kakak laki-laki dan yang lainnya. Mereka sangat senang ketika mengetahui bahwa Direktur Damar ada di sini, dan mereka bergegas keluar dari luar. Kembalilah, Damar. Tunggu sebentar. Keluarga He kami pasti akan menghiburmu." "Hei," Wu tersenyum. "Saya di sini untuk meminta maaf. Mengapa saya harus menghibur? Apa mungkinkah keluarga kulit hitam Anda ingin mempermalukan saya lagi?" kata Damar kosong. "Permintaan maaf?" Hai Wuyan tercengang. Tetapi dia dengan cepat sadar kembali dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang dikatakan Donglin? Apa kesalahanmu terlebih lagi? Bagaimana keluarga Heiku bisa memintamu untuk meminta maaf? Ini lelucon." Saat berbicara, Heiwu diam-diam mengedipkan mata pada orang-orang di sampingnya. Orang-orang di sekitarnya segera mengerti. Buru-buru menyelinap keluar dari aula leluhur dan melapor ke patriark. Kali ini itu jelas tidak mudah untuk dipecahkan. "Oh, jadi bukankah keluarga Heimu ingin meminta maaf padaku?" Damar memandangnya dan bertanya. "Jangan katakan bahwa Damar tidak bersalah. Bahkan jika dia bersalah, bagaimana keluarga Heiku bisa memaksa Damar untuk minta maaf?" Heiwu tersenyum. "Itu bagus. Ini yang kamu katakan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan." Ya, dia sibuk membungkuk pada Black Friday, tetapi masih memiliki senyum tidak sopan di wajahnya. Tujuannya sekarang adalah untuk menstabilkan Damar dan menunggu kedatangan patriark dan para tetua. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba berbicara lagi. "Karena kamu tidak ingin aku meminta maaf, sekarang haruskah kamu meminta maaf kepadaku?" Begitu kata-kata ini keluar, senyum Black Friday membeku.
Direktur Damar, apa yang Anda katakan? Saya tidak begitu mengerti. Kamu mengirim seseorang untuk masuk ke rumah sakit tempat Suyu berada, kan? Damar bertanya dengan tenang. Hei, Wu mengerutkan kening dan melirik Haiyuan. Wajah Haiyuan pucat dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kamu juga mengirim orang untuk mengintimidasi adikku, Xiaoqing, kan? Damar berkata lagi. Lindong, semua ini adalah kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak tahu tentang hubungan antara dua wanita muda ini dengan Damar. Jika kami tahu sebelumnya, kami akan berani melakukan ini. Damar, jangan khawatir. Keluarga kami pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan. Sebelum itu, atas nama keluarga kami, saya ingin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Anda. Haiwu langsung membungkuk pada sudut 90 derajat dan membungkuk ke Damar. Saya harus mengatakan bahwa Black Friday ini adalah pengalaman pribadi. Jika orang lain mendengar hal seperti itu, mereka akan langsung menyangkalnya. Tapi dia dengan mudah mengakui dan meminta maaf. Sikap ini membuat Damar tidak bisa mengeluarkan amarahnya. Tapi Damar tidak hanya mendengarkan maaf dan menyelesaikan di sini. Siapa yang melakukannya? Damar dan bertanya. Ini Black Friday ragu-ragu. Siapa yang memesannya? Damar bertanya lagi. Ekspresi orang-orang di sekitar tidak sepenuhnya benar. Haiwu memikirkannya sebentar dan berkata dengan hormat. Donglin, tolong tunggu sebentar lagi. Ketika patriark tiba, dia pasti akan memberimu jawaban. Oke, saya bisa menunggu, tetapi jika jawabannya tidak memuaskan, saya harap Anda mengerti konsekuensinya. Damar berkata dengan suara serak, mengambil sebungkus rokok langsung dari saku jaketnya dan menyalakan satu. Black Five ingin melewati api, tetapi dihentikan oleh Yuan Xing di sebelahnya. Haiwu terkejut, diam-diam menatap Yuan Xing dan Cao Songyang dan diam-diam terkejut. Dia tidak mengenal kedua orang ini, lagi pula mereka termasuk tipe orang yang tidak muncul dengan mudah di Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno. Namun Black Friday terasa luar biasa dari kedua orang ini. Dia sangat pandai melihat orang meskipun kedua orang tua itu memberinya perasaan yang sangat biasa sehingga dia hampir tidak menyadarinya dan dia tidak akan memperhatikannya. Tetapi semakin banyak orang seperti itu, semakin tidak terduga siapa dua orang ini. Sahabat Damar, mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Haiwu terkejut, tetapi dia masih meremas senyum di wajahnya dan melangkah mundur dengan meminta maaf. Donglin, karena itu masalahnya, maka saya akan keluar dan menelpon dan bertanya kepada patriark beberapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk tiba. Setelah berbicara, orang-orang berjalan keluar, tapi di pintu Cao Songyang tiba-tiba menghentikannya. Black Friday terkejut. Biarkan orang-orang di aula leluhur tinggal di sini. Tunggu saja dan jangan pergi, kata Cao Songyang dengan tenang. Apa? Anggota keluarga kulit hitam di aula leluhur tiba-tiba panik. Baru kemudian semua orang mengerti bahwa Damar telah memperlakukan mereka sebagai sandera. Direktur Damar, Black Friday berbalik dengan tajam. Jika kamu ingin menelpon, panggil saja di sini atau biarkan aku memanggil patriarkmu. Damar menarik napas dan berkata tanpa ekspresi. Haiwu membuka mulutnya dan akhirnya menyerah dan menunggu dalam diam di aula leluhur. Suasana di aula leluhur sangat menyedihkan. Black Friday mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Haiyuan menggigil. Dia tahu bahwa kali ini dia telah membuat bencana besar. Meskipun dia melakukan segalanya sesuai perintah keluarga, dia percaya bahwa keluarga akan menjualnya untuk meredakan kemarahan Damar. Bagaimana melakukannya? Haiyuan gelisah, wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini suara acuh tak acuh datang. Namamu Haiyuan, kan? Kamu kesini, Direktur Damar. Haiyuan gemetar, seluruh kakinya membeku di tempat, tidak berani mengambil langkah. Ingin aku mengundangmu. Damar memiringkan kepalanya. Direktur Damar, apa yang kamu cari dengan Haiyuan? Black Friday masih ingin menghadapinya, tapi Damar tidak makan dengan caranya sendiri. Apakah aku memanggilmu? Damar memandangnya. Ekspresi Haiwu sedikit berubah dan dia berhenti mengeluarkan suara. Haiyuan harus menggigit peluru dan berjalan mendekat. Lin, Direktur Damar, apakah Anda punya perintah? Kamu mintaku untuk membawaku dan kepala Zhang Qingyu ke sini untuk meminta maaf. Damar bertanya dengan tenang. Ini tidak ada yang menginstruksikan. Ini aku yang membuat opini tanpa izin. Ya, aku membuat opini tanpa izin, kata Haiyuan cepat. Begitukah? Itu mudah. Damar melambaikan tangannya. Bunuh dia. Ya, Tuan Lin.
Yuan Xing yang ada di belakangnya melangkah maju dalam sekejap dan meraih leher Hai Yuan. Dengan satu tangan, tangan tua kurus itu benar-benar mengangkat Hai Yuan. Seorang pria kuat seberat 178 pon. Apa? Semua orang tercengang. Leher Hai Yuan berubah bentuk karena cubitan Yuan Xing. Dan orang itu hampir sekarat. Tolong aku tidak bisa bernapas. Tolong aku. Hai Yuan berjuang mati-matian dan suara itu keluar dari tenggorokannya. Tapi Yuan Xing tidak melepaskannya, tetapi terus meningkatkan kekuatannya. Direktur Damar, Black Paradise sedang terburu-buru dan buru-buru berteriak, "Tolong tenang, Patriark akan segera datang. Kami pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan tentang masalah ini. Sekarang ini keluhan pribadi saya dengan Yuan. Bukan melawan ini, orang ini menyinggung saya akan membunuhnya." "Oke," kata Damar dingin. "Itu karena Yuan punya mata dan tidak tahu gunung Tai. Tolong angkat tanganmu dari Donglin," kata Yuan mendesak. "Lalu bagaimana jika aku tidak ingin mengangkat tangan yang berharga ini?" Damar bertanya balik. Black Friday membuka mulutnya, tidak tahu harus menjawab apa. Pada saat ini mata Yuan memutih, busa keluar dari mulutnya dan dia akan terkejut. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan dipotong dan dibunuh. Mata anggota keluarga He di sekitarnya memadat dan mereka semua berkumpul diam-diam. Sudah berencana untuk melakukannya. Menarik, Chow Song Yang mendekat dengan senyum tipis. Black Friday juga merasa bahwa situasinya salah, tetapi saat ini dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tembakan akan menyinggung Damar sampai mati. Jika Anda tidak mengambil tindakan, biarkan Direktur Damar membunuh Hai Yuan. Bukankah itu mendinginkan hati keluarga kulit hitam? Bagaimana melakukan? Black Friday mengepalkan tinjunya, tapi pada saat ini berhenti. Sebuah teriakan datang dari luar aula leluhur. Damar melihat ke samping. "Saya melihat sekelompok besar anggota keluarga kulit hitam masuk dengan cepat. Orang pertama bergegas menuju Yuan Xing. Kecepatannya sangat cepat dan dia ingin menyelamatkan Hai Yuan secara paksa. "Lepaskan dia!" Pria itu meraung dan menghancurkan dengan pukulan. Tinjunya meledak dan angin tinju meledak seperti harimau yang berlari kencang, sangat menakutkan. Tapi di mata Yuan Xing, pukulan ini tidak menunjukkan kekuatan apapun. Sulit dipercaya. Yuan Xing mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melambai panggilan. Embusan angin bertiup ke arah pria itu secara langsung. Ledakan. Sebelum tinju pria itu bisa mencapai dia, ditutupi oleh Gang Feng, dan seluruh orang itu terlempar di tempat dan menabrak dinding aula leluhur, menghancurkan dinding menjadi lubang besar, dan pria itu jatuh di antara puing-puing. Tampak sangat hidup. "Malu apa?" Anggota keluarga kulit hitam di tempat kejadian semuanya berubah. Dan para pateran itu tampak sangat serius, menatap Primordial Star. Dan mereka semua memahami misteri angin yang bergejolak barusan. Orang tua ini, itu tidak mudah. Seorang lelaki tua dengan rambut sebahu menoleh dan berbisik, "Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada master seperti itu di sekitar Damar. Tampaknya kekuatan Yang Hua jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Hati-hati." Beberapa orang berdiskusi secara diam-diam. "Aku tahu, jangan menunggu kata-kata lagi. Lebih penting untuk menyelamatkan Hai Yuan dulu." Seorang pria dengan rambut hitam dan wajah penuh perubahan berkata dengan sungguh-sungguh. Pria itu mengenakan pakaian brokat mewah dengan cincin giok di seluruh jarinya, cincin giok di hidungnya, mata yang tajam dan ekspresi yang sangat serius. Orang ini adalah kepala keluarga He, "Hei Yu Tian, kakak laki-laki," teriak Black Friday. Namun melihat Hei Yu Tian mengambil beberapa langkah ke depan, dia berkata dengan Damar, "Direktur Damar, tolong selamatkan klanku dulu. Jika ada yang salah dengannya, Yu Tian bersedia menanggung semuanya. Kamu tidak mampu membelinya. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan membawa kepalaku ke sini untuk meminta maaf. Jadi tidak masuk akal bagiku untuk membunuhnya, kan?" Damar berkata dengan tenang. Alis Hei Yu Tian menegang setelah mendengar ini. Melihat Hai Yuan yang sudah shock, semua orang tahu bahwa jika dia tidak diselamatkan, dia tidak akan berdaya. "Patriark, selamatkan anakku." Pada saat ini orang yang keluar dari reruntuhan terhuyung-huyung dan berlutut di depan Hei Yu Tian, menangis dan berteriak. Tidak heran dia menembak Chow Yuan Xing seperti orang gila. Ternyata orang ini adalah ayah Hei Yu Tian. Tetapi pada saat ini bagaimana membantu? Li berada di pihak Damar. "Jika Anda ingin menggunakan kekuatan, saya khawatir Damar tidak takut."
Orang-orang semua memusatkan perhatian pada Hayutian, memastikan bahwa menantikan cara patriark mereka bisa menyelamatkannya. Tapi melihat Hayutian tiba-tiba menutup matanya, dia terdiam sekitar 5 atau 6 detik. Kemudian dia membuka. Direktur Damar, lepaskan Hayutian. Faktanya, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Semuanya diatur oleh patriark. Jika kamu marah, kamu bisa datang kepadaku secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar, aula leluhur menjadi sunyi. Klan patriark ini, orang-orang membuka mulut mereka dan menatap, tidak tahu harus berkata apa. Damar juga menoleh dan mengangkat tangannya sedikit. Yuan Xing segera melepaskan kelima jarinya. Seluruh tubuh Hayutuan seperti daging busuk, tanpa tulang dan ambruk ke tanah. Asal hitam, orang-orang di sebelahnya bergegas menyeretnya ke bawah untuk perawatan. Damar berdiri, melemparkan pantung rokok ke tanah dan menginjaknya. Jadi, mengintimidasi saudara perempuanku dan berencana menyerang Yusu adalah semua hal yang kamu rencanakan untuk dilakukan. Damar berkata dengan tenang. Ya, Direktur Damar, saya akan memberi Anda penjelasan, kata Hayutian. Bagaimana kamu akan memberikannya? 1 miliar uang tunai ditambah 100 barang antik, Hayutian berkata dengan tenang. Dia merasa bahwa uang adalah cara paling mudah untuk menyelesaikan segalanya. Tanpa diduga, Damar langsung masuk dan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup uang. Direktur Damar, Anda dapat menambahkan sebanyak yang Anda suka. Keluarga saya bersedia membayar. Ini bukan tentang uang. Dapatkah ramuan obat yang berharga dan pecahan buku medis kuno memandamkan kemarahan Donglin? Donglin, saya tahu bahwa keterampilan medis Anda tidak ada bandingannya di dunia. Tetapi bahkan obat langka ini masih harus ditumpuk dengan sumber daya manusia dan keuangan. Ditambah buku-buku kedokteran kuno. Tetapi Anda harus mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan hal-hal ini. Bukankah Anda tertarik, kata Hayutian? Belum. Damar menggelengkan kepalanya. Ini membuat keluarga kulit hitam tercengang. Direktur Damar, apa yang Anda butuhkan? Hayutian Ning bertanya. Bisakah kamu memberikan hidupmu? Damar bertanya. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua anggota keluarga kulit hitam hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Direktur Damar, apa yang kamu lakukan? Tidak mungkin. Tidak ada yang ingin menyakiti patriark kita. Anggota keluarga kulit hitam kesal dan mereka semua meraung ke arah kerumunan. Para tetua keluarga He juga marah, menatap Damar dengan ganas dan marah. Direktur Damar, Anda bertindak terlalu jauh. Keluarga He kami telah membuat 12 poin ketulusan untuk meminta maaf kepada Anda. Berharap Anda menjernihkan kesalahpahaman. Tetapi Anda harus pergi jauh dan tidak masuk akal. Anda masih ingin menyakiti patriark saya. Apakah kami benar-benar takut pada Anda dari keluarga kulit hitam? Orang-orang tetua yang belak-belakan dari keluarga kulit hitam meraung langsung. Karena kita tidak takut, bisakah kita melakukannya? Damar bertanya kembali. Lakukan. Penatua itu tidak takut, tapi Hayutian segera berteriak. Elder ke-6, kamu mundur. Kepala keluarga, bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Pensiunlah untukku. Hayutian minum lagi dengan ekspresi serius dan tidak marah. Keenam tetua ragu-ragu sejenak lalu mundur dengan enggan. Dan itu tidak terjadi lagi. Tapi Damar membuka mulutnya. Sejak aku memutuskan untuk memulai, apa yang harus aku kembalikan? Bunuh. Hayutian, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku akan mulai dengan tetua ke-6 ini. Bunuh dia, dan aku ingin membunuhmu. Di antara kita, mari selesaikan keluhan seperti ini. Begitu kata-kata ini jatuh, Damar tiba-tiba bergegas menuju tetua ke-6 seperti embusan angin. Kerusuhan yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan semua anggota keluarga kulit hitam. Tuan dari keluarga He tidak bereaksi, hanya untuk merasa bahwa Damar yang berdiri di sana segera menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di depan tetua ke-6. Apa? Penatua ke-6 juga terkejut, tetapi dia tidak bereaksi. Hati-hati, Elder 6, cepat menghindar. Para pengamat meraung, tapi sudah terlambat. Namun Damar menampar tetua ke-6 langsung di kepala. Penatua ke-6 tidak menanggapi dengan lambat dan bermaksud menggunakan lengannya untuk melawan, tetapi tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan sangit Baye. Ledakan, kedua lengannya seperti bumbu hijau yang langsung dihasut oleh Damar, dan tamparan mengerikan menampar dahi tetua ke-6 dan sepotong besar dahi tenggelam dalam sekejap. Tidak ada gerakan dan tidak diketahui apakah itu hidup atau mati.
Semua anggota keluarga kulit hitam di sekitarnya tercengang. Hei Yutian juga tercengang, tapi saya melihat Damar berbalik dan berjalan menuju Hei Yutian. Hei Yutian, tahukah kamu bahwa apa yang keluarga Hei kamu temui adalah keuntunganku. Apapun yang menyentuh garis bawahku tidak mungkin untuk didiskusikan. Itu hanya bisa diselesaikan dengan cara yang paling primitif. Itu semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Semuanya, siapa yang melakukan ini harus mati karena Hyutian mengakui bahwa kamu melakukannya. Hari ini aku hanya bisa membunuhmu. Damar berkata tanpa ekspresi. Ekspresi Hyutian membeku dan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menutupi dirinya. Dia tidak pernah membayangkan hal-hal akan menjadi seperti ini. Jangan berpikir untuk menyakiti Patriark. Lindungi sang patriark. Di sekeliling Master Hitam bergegas menuju Damar. Oke.